Saat aku lahir, ibuku meninggal dunia, ayah menganggapku sebagai pembawa sial. Aku tumbuh dalam perlakuan dingin ayah dan kasih sayang seadanya dari nenek. Pada usia 12 tahun, aku diusir dari rumah oleh ayah dan beruntung ditampung oleh pamanku yang miskin. Meskipun bibiku sering memarahi, ia justru menjual seluruh harta bendanya demi menyekolahkanku. Bertahun-tahun kemudian, baktiku membuat semua orang kagum. Hadirin sekalian, terlahir di dunia ini ada anak-anak yang disambut dengan dekapan hangat, tetapi ada juga jiwa-jiwa kecil yang sejak tangisan pertamanya sudah harus menanggung vonis kejam dan penolakan dari ayah kandungnya sendiri. Kisah yang akan Anda dengar adalah perjalanan penuh air mata seorang gadis kecil yang menyandang nama kepedihan. Akankah tunas yang terkubur di bawah lapisan tanah berbatu yang tandus dari penolakan dan pilih kasih yang kejam dapat bangkit sendiri menyambut sinar matahari? Atau akankah ia layu dalam kegelapan kesepian? Mari kita simak bersama. Aku lahir pada suatu malam hujan deras. Jenis hujan yang buihnya menggelembung di genangan air keruh di halaman puskesmas desa. Suara hujan yang jatuh di atap seng tua terdengar seperti ketukan takdir yang menunggu di luar jendela. Di dalam ruangan yang berbau tajam obat disinfektan, ibuku mengembuskan napas terakhirnya tepat saat tangisan pertamaku pecah. Beliau meninggal karena komplikasi pasca melahirkan. Sebuah tragedi kejam telah merenggut wanita paling lembut di dunia, bahkan sebelum ia sempat melihat wajah mungil anak yang telah dikandungnya selama 9 bulan 10 hari. Saat itu aku belum tahu apa-apa tentang duka. Aku hanya tahu menangis. Tangisan seorang bayi yang lapar dan kedinginan. Namun, alih-alih menerima pelukan hangat atau tetesan air mata belas kasihan dari ayahku, yang menyambutku adalah keheningan yang menakutkan. Lalu disusul oleh amarah Baskoro, ayahku, seorang pria yang sangat patriarkis dan memandang anak laki-laki lebih tinggi, telah menaruh semua harapannya bahwa anak ini akan menjadi seorang putra untuk meneruskan garis keturunan. Ia berdiri kaku di samping ranjang ibu, tetapi matanya tidak menatap wajah pucat istrinya, melainkan menatapku tajam dengan penolakan. Ia berteriak dalam puncak amarahnya, "Pembawa sial, kamu benar-benar pembawa sial. Baru saja lahir sudah membuat ibumu meninggal. Sudah kubilang harus lahir anak laki-laki. Kenapa malah perempuan pembawa petaka ini, nenekku?" Dengan tangan gemetar, ia memelukku, mencoba melindungi cucu malangnya dari kata-kata kasar ayah kandungnya sendiri. Beliau menangis tanpa suara, berduka untuk menantunya yang bernasib pendek sekaligus kasihan pada nasibku. Beliau menasihati ayahku dengan suara serak. "Baskoro, anak ini tidak bersalah. Takdir sudah menentukan seperti ini, jangan berkata sekejam itu, kasihan anak ini." Namun ayahku tidak mau mendengar. Ia menepis semua nasihat. Ia menatapku dengan tatapan sedingin es. Ia menyatakan dengan tegas, "Mulai sekarang namanya adalah Lara. Aku menamainya Lara untuk mengingatkanku pada lara hati ini. Dia adalah perwujudan sial, pertanda buruk bagi rumah ini. Jangan harap aku akan menganggapnya anak." Nama Lara melekat padaku sejak saat itu, bukan sebagai kenangan manis tentang seseorang yang telah tiada, melainkan sebagai hukuman yang ayah voniskan padaku sejak awal. Selama bertahun-tahun berikutnya, setiap kali memanggil namaku, suaranya selalu mengandung kebencian yang tak terselubung. Aku tumbuh dengan cap anak yang membawa petaka bagi ibunya. Sebuah noda yang tidak kuciptakan sendiri tetapi harus kutanggung dengan masa kecil yang pahit. Malam itu, ayahku pulang lebih dulu, meninggalkan nenek dan jenazah istrinya di puskesmas. Hujan masih turun tanpa henti, dan tangisku perlahan mereda karena lelah. Dalam kegelapan samar ruangan, yang tersisa hanyalah hawa dingin dan kehangatan lemah dari dada kurus nenek. Itulah awal dari hidupku. Sebuah kehidupan yang ditandai oleh duka dan perlakuan dingin dari pria yang kupanggil ayah. Hari-hari pertamaku adalah rangkaian hari yang goyah seperti lilin diterpa angin. Ibu tiada. Aku tidak mendapatkan setetes pun air susu ibu, ASI, untuk bertahan hidup. Ayahku menganggapku tidak ada. Ia tidak pernah sekalipun menyentuhku. Juga tidak pernah bertanya apakah aku masih hidup atau bagaimana keadaanku. Semua beban tertumpu pada pundak rapuh nenek. Beliau saat itu sudah berusia di atas 60 tahun. Kesehatannya telah terkuras oleh waktu. Nenekku adalah seorang wanita desa yang sederhana namun memiliki hati sehangat mentari pagi.
Melihatku menangis meraung-raung karena haus susu, hatinya tak tega. Beliau mencari segala cara agar aku bisa hidup. Zaman itu, di desa miskin mana ada yang mampu membeli susu formula mahal. Beliau memasak air tajin, menyaring bagian yang paling jernih untuk kuminum. Tapi bayi mana yang bisa tumbuh besar dengan air tajin encer? Tubuhku semakin kurus kering, tangan dan kakiku seperti ranting kering, kulitku keriput dan kebiruan, tak tega melihat cucunya perlahan melemah. Nenek melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan seumur hidupnya. Beliau menggendongku dari rumah ke rumah di desa untuk meminta ASI. Sosok wanita tua berambut putih, dengan kaki telanjang menapak di tanah becek, menggendong cucu kecilnya di bawah terik matahari atau hujan deras yang tiba-tiba, menjadi pemandangan yang akrab bagi warga desa. Beliau mendatangi rumah Ibu Sari di ujung desa, yang baru saja melahirkan sebulan lalu. Beliau memohon padanya, "Ibu Sari, kasihan sekali anak ini. Ibunya sudah meninggal, tolong berikan sedikit susumu agar ia tidak kelaparan." Ada orang-orang baik hati seperti Ibu Sari, mereka bersedia menyambutku, membiarkanku menyusu bersama anak mereka. Saat-saat seperti itu, aku merasa seperti dihidupkan kembali oleh aliran susu yang manis dan hangat. Namun, ada juga orang-orang yang berkata tidak enak. Mereka mengusir kami karena takut tertular sial. Mereka bilang aku adalah anak bernasib buruk. Jika menyusuiku, anak mereka akan ikut celaka. Nenekku hanya diam menanggung semuanya. Beliau tidak berdebat, tidak mengeluh. Beliau hanya menunduk berterima kasih pada yang membantu dan pergi diam-diam dari hadapan mereka yang mengusir. Ada kalanya setelah berjalan jauh, kakinya pegal linu, beliau duduk di bawah pohon beringin di ujung desa, mengipasiku sambil bergumam, "Kuat ya, nak. Ada nenek di sini, kamu harus tumbuh kuat agar nanti bisa berbakti pada ibumu." Kasih sayang nenek adalah satu-satunya benteng yang melindungiku dari jurang penolakan. Sementara itu, di rumah, setiap kali ayahku melihat nenek pulang menggendongku, ia selalu menggerutu. Untuk apa nenek harus menanggung malu seperti itu? Dia sudah punya takdirnya sendiri. Biarkan saja untuk menebus dosanya. Nenek hanya menatapnya dengan pandangan sedih. "Baskoro, dia itu darah dagingmu. Apa kamu tidak takut Tuhan melihat ucapanmu?" Tahun-tahun pertama kehidupanku, aku tumbuh berkat ASI dari ratusan ibu dan air mata nenek. Aku tidak tahu bagaimana rasanya belayan seorang ayah, hanya tahu kehangatan dari tangan nenek yang kapalan. Setiap malam beliau sering menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sedih, seolah-olah beliau mewakili ibuku menceritakan kesedihan yang belum sempat kupahami. Beliau berbisik memberiku semangat, "Lara, namamu Lara, tapi nenek akan memanggilmu Tunas nenek. Tunas kecil harus tumbuh kuat dari tanah yang tandus ya, nak." Saat aku berusia 3 tahun, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi, mengubah total keadaan dalam keluarga dan membuat hidupku berbelok ke arah yang lebih menyedihkan lagi. Itu adalah tahun ketika paman bungsuku, adik kandung ayahku, dan istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Paman dan bibi bungsu merantau jauh ke perbatasan. Mereka berharap bisa mengumpulkan sedikit modal untuk pulang kampung membangun rumah, melepaskan diri dari kemiskinan. Namun takdir tidak berpihak pada mereka. Bus yang mereka tumpangi bersama puluhan orang lainnya mengalami kecelakaan di jalanan berkelok di tengah malam badai. Keduanya tidak selamat. Kabar duka sampai ke desa bagai petir di siang bolong. Dalam upacara pemakaman yang mengharukan itu, terlihat seorang anak laki-laki berusia 2 tahun lebih, mengenakan kain kafan putih, menatap bingung lalu lalang orang. Itu adalah Adika, putra satu-satunya paman dan bibi. Adika beruntung tidak ikut dalam perjalanan nahas itu karena dititipkan di rumah kenalan. Setelah urusan pemakaman selesai, masalah siapa yang akan mengasuh Adika menjadi pusat perhatian. Ayahku, yang begitu mengagungkan anak laki-laki, tanpa ragu berdiri dan menyatakan di hadapan keluarga besar, Adika adalah satu-satunya cucu laki-laki di keluarga ini, satu-satunya darah daging yang ditinggalkan adikku. Aku sebagai kakak tertua, akan menganggapnya seperti anak kandungku, penerus keluarga ini. Mulai sekarang Adika adalah putraku. Kehadiran Adika seperti secercah cahaya baru yang menyinari kehidupan kelam ayahku. Namun bagiku, itu adalah awal dari kehidupan yang lebih suram.
Baskoro membawa Adika pulang dan memanjakannya habis-habisan. Ia memberikan Adika semua yang terbaik yang bisa keluarga kami miliki. Adika punya baju baru, susu kental manis untuk diminum, dan yang terpenting, ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang tak terbatas dari ayah. Sebaliknya, aku benar-benar terlempar ke dalam kegelapan. Di mata ayah, Adika adalah kebanggaan, sedangkan aku hanyalah orang berlebih di rumah. Ia sering membanding-bandingkanku dengan Adika secara tidak adil. Lihat itu, si Adika pintar dan cerdas, pantas dirawat, sedangkan kamu hanya menghabiskan nasi dan pakaian tapi tidak ada gunanya. Nenekku melihat pemandangan itu dengan hati teriris. Beliau mencoba membagi kasih sayangnya untuk kami berdua, tetapi ayahku sering melarangnya. Jangan memanjakan anak pembawa sial itu lagi. Simpan tenagamu untuk mengurus Adika. Dia adalah masa depan keluarga ini. Sejak ada Adika, aku tidak lagi mendapatkan perhatian penuh dari nenek. Beliau harus sibuk mengurus Adika sesuai permintaan ayah. Aku mulai harus belajar sendiri melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah saat baru berusia 3 atau 4 tahun. Aku bergerak diam-diam seperti bayangan, mengamati ayah menggendong Adika, bercanda dengannya, sementara aku sendiri bersembunyi di balik pintu, mendambakan tatapan sayang yang tidak pernah kudapatkan. Aku segera mengerti bahwa di rumah ini, posisiku sangat rendah, bahkan tidak diperlakukan dengan adil. Waktu berlalu, aku tumbuh dalam perlakuan diskriminatif yang kejam. Ketika aku berusia 6 tahun, usia di mana anak-anak lain mengenakan baju baru untuk bersiap masuk kelas 1 SD, aku secara resmi telah menjadi pembantu di rumahku sendiri. Ayahku tidak mengizinkanku masuk TK. Ia bilang anak perempuan untuk apa sekolah cepat-cepat, lebih baik di rumah bekerja agar terbiasa. Pekerjaanku setiap hari dimulai saat langit masih gelap. Sementara Adika masih meringkuk dalam selimut hangat, dibelai ayah untuk tidur sedikit lagi. Aku sudah harus bangun untuk menyapu halaman, menyalakan api di tungku, dan merebus air. Tangan kecilku memerah dan pecah-pecah berdarah karena merendam pakaian di air dingin saat musim kemarau. Aku harus belajar melakukan segalanya, mulai dari membersihkan rumah, memasak untuk seluruh keluarga, dan yang terpenting, merawat sepupuku, Adika. Adika yang dimanjakan ayah tumbuh menjadi anak yang sombong. Sejak kecil ia sudah sering mendengar ayah memarahiku. Jadi ia ikut-ikutan. Ia memanggilku Lara atau si pembawa sial seperti yang sering ayah sebut. Setiap kali ia menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya, ia akan mencari cara agar ayah menghukumku. Suatu kali Adika tidak sengaja memecahkan mangkuk keramik paling berharga milik ayah. Ketika ayah masuk ke dapur dengan wajah marah, Adika menunjuk lurus ke arahku dan berbohong tanpa berkedip. Ayah, Kak Lara yang memecahkannya, dia juga berkata kasar padaku. Tanpa memberiku kesempatan untuk membela diri, ayah langsung mendorongku hingga jatuh ke lantai. Kamu berani memecahkan mangkuk dan menyalahkan adikmu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Jatuh itu membuat kepalaku pusing, telingaku berdengung, dan seluruh tubuhku sakit. Nenek dari kebun belakang berlari masuk memelukku dan menangis memohon. Baskoro, dia masih sekecil ini. Kenapa kamu tega memperlakukannya seperti ini? Mungkin saja Adika yang tidak sengaja. Ayahku melotot pada nenek. Nenek selalu membelanya. Adika anak baik seperti ini mana mungkin berbohong. Hanya anak pembawa sial ini yang suka berbuat onar. Setelah kejadian itu, aku diam-diam pergi ke sumur untuk mencuci muka, melihat bayanganku di air jernih. Aku melihat wajah kotor, mata bengkak karena menangis. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Mengapa ibu meninggalkanku? Membiarkanku menanggung perlakuan dingin ini sendirian. Semua hal baik di rumah menjadi milik Adika. Makanan enak Adika yang makan lebih dulu. Baju bagus Adika yang pakai. Dan tawa ayah hanya untuk Adika. Aku hanya mendapatkan sisa makanan. Mengenakan pakaian bekas pemberian orang lain. Ayah menganggap kehadiranku sebagai beban. Aku hidup seperti bayangan tanpa nama. Bekerja keras tapi tidak pernah menerima satu kata pun penyemangat. Hanya ada makian tanpa alasan. Kesedihan tidak hanya datang dari omelan, tetapi juga meresap ke dalam setiap santapan harian, di mana diskriminasi terpampang paling jelas. Di desa miskin saat itu,
makan nasi putih pulen yang wangi adalah sebuah kemewahan. Biasanya, menu makan keluarga miskin di desa hanya seputar beberapa potong tahu atau sayur rebus untuk berhemat. Meskipun keluarga kami sedikit lebih baik, penghematan itu hanya berlaku untukku dan nenek. Setiap kali makan, ayahku selalu meminta nenek untuk menyajikan semangkuk nasi pulen terpanas untuk Adika. Adika duduk di meja utama bersama ayah dengan lauk pauk yang lengkap dan lezat. Sementara itu, piringku dan nenek diletakkan di sudut dapur yang gelap. Nasi kami selalu bagian kerak yang gosong atau nasi sisa dari makan sebelumnya. Lauk kami pun hanya itu-itu saja. Makanan kami biasanya hanya semangkuk sayur bening atau sepiring acar yang sangat asin. Aku ingat suatu kali karena terlalu lapar, aku melirik ke meja utama. Adika sedang makan sepotong ayam goreng dengan nikmat. Melihatku menatap, Adika sengaja mengangkat potongan ayam itu untuk memamerkannya, lalu melemparkannya ke tanah. Ini untukmu, parasit. Ayahku melihat kejadian itu tetapi sama sekali tidak menegur Adika. Ia berbalik menatapku dengan pandangan menghina. Lihat apa kamu, bisa makan nasi sisa saja sudah untung. Anak sial sepertimu hanya pantas makan seperti itu. Kalau bukan karena nenek menahan, sudah kuusir kamu dari rumah ini sejak lama. Nenek menghela napas pelan. Beliau meletakkan sepotong kecil ubi rebus di piringku, lalu diam-diam menyembunyikan sedikit sisa lauk dari makan sebelumnya yang beliau sisihkan untukku. Makanlah, nak, ada nenek di sini, jangan sedih mendengar ucapan ayahmu. Tapi bagaimana aku bisa tidak sedih? Aku hanyalah seorang anak kecil. Aku juga tahu lapar, tahu sakit, dan tahu sedih. Ada malam-malam ketika aku berbaring di samping nenek. Perutku keroncongan membuatku tidak bisa tidur. Aku bertanya padanya sambil terisak, "Nenek, apa benar karena aku ibu meninggal? Apa aku anak yang jahat sehingga ayah membenciku?" Nenek memelukku erat, tangan kurusnya membelai rambutku yang kusut. "Bukan begitu, Lara. Ibumu sangat menyayangimu. Kamu adalah hadiah berharga yang ditinggalkan ibumu. Ayahmu hanya sedang dibutakan oleh kesedihan. Nanti kalau kamu sudah besar, sekolah yang pintar, jadi orang sukses, ayah pasti akan mengerti." Nasihat nenek adalah satu-satunya sumber kekuatan yang membuatku bertahan hidup. Namun kenyataannya jauh lebih kejam. Adika tidak hanya makan enak, tetapi juga diajari oleh ayah untuk meremehkanku. Ayah berkata pada Adika bahwa ia adalah penguasa rumah ini kelak. Lara hanyalah pelayanmu. Kamu tidak perlu menghormatinya sama sekali. Karena ajaran itulah, Adika menjadi semakin keterlaluan. Ia menganggap menggangguku sebagai permainan yang menyenangkan. Kehidupanku di rumah itu tidak lain adalah penderitaan yang berkepanjangan, di mana setiap butir nasi putih menjadi bukti ketidakadilan yang luar biasa. Ketika aku berusia 7 tahun, keinginan untuk bersekolah tumbuh kuat di dalam diriku. Setiap pagi melihat anak-anak seusiaku dengan seragam rapi pergi ke sekolah, aku hanya bisa berdiri diam di balik pagar, memandangi mereka. Suara lonceng sekolah dari kejauhan terdengar seperti ajakan yang menggoda. Tapi bagiku, itu adalah dunia yang sangat jauh. Aku memberanikan diri. Suatu malam ketika ayah sedang duduk bersantai di teras, aku mendekat dan berkata lirih, "Ayah, bolehkah aku sekolah kelas 1 SD bersama teman-teman?" Ayahku bahkan tidak menoleh padaku. Ia mengembuskan asap rokok tebal lalu berkata ketus, "Sekolah apa? Anak perempuan sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya menikah. Hanya berkutat di dapur. Kalau kamu sekolah, siapa yang akan memasak? Siapa yang akan memberi makan kambing? Siapa yang akan mengurus Adika? Di rumah saja bekerja? Jangan mimpi yang tidak-tidak." Aku menangis dan berlutut di kakinya. "Aku mohon, ayah, aku akan menyelesaikan semua pekerjaan baru pergi sekolah. Aku akan bangun lebih pagi dan tidur lebih malam. Mohon izinkan aku belajar membaca dan menulis saja." Baskoro berdiri tegak, matanya merah karena marah. "Kamu berani membantahku? Sudah kubilang tidak ya tidak. Dari mana uang untuk membeli buku untuk anak tidak berguna sepertimu? Uang itu lebih baik kusimpan untuk sekolah Adika nanti agar ia bisa menjadi orang besar. Cepat pergi dari hadapanku." Nenek yang mendengar semuanya dari dalam rumah, diam-diam menyeka air mata. Keesokan paginya,
Beliau memanggilku ke sudut kebun dan memberiku beberapa buku bekas yang sudah terisi tulisan. Ini dari anak Ibu Sari yang sudah besar. Ambil saja untuk belajar menulis. Nanti nenek coba bicara baik-baik lagi dengan ayahmu. Tapi hasilnya tetap sama. Ayahku tetap bersikeras melarang. Namun, nenek tidak menyerah. Beliau diam-diam menjual sayuran dari kebun, mengumpulkan satu persatu telur ayam untuk membelikanku satu set buku bekas. Beliau meminta seorang kenalan di desa untuk berbicara dengan kepala sekolah tentang keadaanku agar aku bisa masuk kelas sedikit lebih lambat dari teman-temanku. Setiap pagi setelah menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah dan memastikan ayah sudah pergi ke sawah, aku akan diam-diam memeluk tas sekolahku dan berlari melewati pematang sawah menuju sekolah. Nenek selalu berdiri di gerbang mengawasiku. Beliau menyuruhku cepat pergi agar tidak ketahuan ayah. Di sekolah, aku adalah murid yang istimewa. Aku selalu mengenakan pakaian paling lusuh. Tetapi mataku paling bersinar saat menatap papan tulis. Aku belajar seolah ini adalah kesempatan terakhirku untuk keluar dari kemiskinan. Huruf-huruf bagiku bukan hanya pengetahuan, tetapi secercah harapan untuk bangkit. Namun apa yang harus terjadi, terjadilah. Suatu hari Adika pulang bermain lebih awal dan memergokiku sedang asyik membaca buku di bawah pohon belimbing di belakang rumah. Ia langsung berlari ke sawah melapor pada ayah. Ayah, Kak Lara tidak memberi makan kambing. Dia malah duduk membaca buku. Dia bahkan punya tas sekolah baru. Ayahku pulang dengan marah. Ia merebut buku dari tanganku dan merobeknya tepat di hadapanku. Kamu berani membohongiku. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli semua ini? Apa kamu mencuri uang di rumah? Ia mendorongku dengan marah hingga jatuh ke halaman, melontarkan makian yang keji. Aku hanya bisa diam menahan. Tidak berani menangis keras karena takut nenek akan terlibat. Nenek berlari menengahi sambil terisak. Aku yang membelikannya. Jangan marahi dia lagi. Apa salahnya? Kejadian itu membuatku terpuruk dan lelah. Terbaring sakit selama beberapa hari. Buku pelajaran kelas 1 yang sobek berserakan di halaman seperti kepingan mimpiku. Namun dalam kesedihan yang mendalam itu, tekad baja terbentuk dalam diriku. Semakin ayah melarang, aku harus semakin giat belajar. Aku akan belajar dengan segala cara, bahkan jika harus belajar dalam gelap dan menyembunyikan kebenaran. Meskipun dilarang dan sering dimarahi ayah, aku tetap mencari segala cara untuk melanjutkan sekolah. Dengan bantuan diam-diam dari nenek dan para guru yang memahami keadaanku, aku tetap bisa bersekolah tetapi harus sembunyi-sembunyi. Aku sering harus bangun jam 4 pagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah, baru berani berlari ke kelas. Anehnya, meskipun waktu belajar yang singkat dan selalu dalam keadaan takut ketahuan, aku menyerap pelajaran dengan sangat cepat. Aku selalu menjadi juara kelas di semua mata pelajaran. Pujian dari guru adalah satu-satunya pelipur lara yang membantuku melupakan kerja keras dan ketidakadilan di rumah. Berbanding terbalik denganku, Adika yang diberi segala fasilitas terbaik oleh ayah justru sangat malas. Ayah membelikan Adika peralatan sekolah baru dan bahkan mengundang guru les ke rumah. Tetapi Adika hanya suka bermain dengan teman-temannya di desa. Hasil belajarnya selalu paling buncit di kelas. Setiap ujian nilainya selalu merah. Setiap kali pulang dari rapat orang tua murid, ayahku selalu marah karena malu, tetapi bukannya menasihati Adika. Ia justru melampiaskan semua kekesalannya padaku. Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Untuk apa kamu pintar? Untuk mengejek adikmu? Pasti kamu yang membawa sial sehingga Adika tidak bisa belajar. Tujuannya agar bisa menguasai rumah ini kan? Logika ayah sungguh konyol, tetapi di keluarga ini, perkataannya adalah mutlak. Adika melihat ayahnya membelanya, sehingga sifat buruknya semakin menjadi-jadi. Ia menganggap kehebatanku sebagai sesuatu yang mengganggu. Setiap kali aku duduk belajar diam-diam di malam hari, Adika selalu mencari cara untuk mengganggu. Ia sengaja membuat keributan atau merobek halaman bukuku jika aku tidak waspada. Suatu kali aku memenangkan juara pertama Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Guruku membawa hadiah ke rumah untuk memberikan selamat. Beliau berkata pada ayahku dengan nada bangga, "Pak Baskoro, Lara ini anak yang punya semangat luar biasa. Bapak harus memberinya kesempatan untuk sekolah yang layak. Masa depannya akan cerah sekali."
Ayahku menerima hadiah dari tangan guru dengan wajah dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Tepat setelah guru itu pergi, ia melemparkan buku-buku hadiah itu ke sudut rumah. Pintar apanya? Hanya orang yang tidak tahu diri yang suka menonjol. Lihat adikmu, dia jadi malas belajar karena kamu. Aku berdiri memandangi lembaran-lembaran kertas putih bersih yang berserakan dengan hati yang hancur. Adika berdiri di sampingnya tertawa puas. Rasakan, biar kamu tidak sombong lagi. Air mataku mengalir, tetapi aku tidak membiarkan diriku runtuh. Aku menatap lurus ke mata Adika, sebuah tatapan yang penuh dengan keteguhan. Aku berkata pelan, kamu bisa membuang buku-bukuku, tapi kamu tidak bisa membuang pengetahuan yang sudah ada di dalam kepalaku. Sejak saat itu, jarak antara aku dan Adika semakin jauh. Namun justru rintangan itulah yang semakin memotivasiku untuk bangkit lebih kuat. Aku mengerti bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku. Aku akan terus belajar sampai tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan harapanku lagi. Saat aku berusia 12 tahun dan duduk di kelas 6, sebuah musibah paling menyakitkan dalam hidupku datang. Nenek, satu-satunya orang di dunia ini yang melindungiku dan menyayangiku tanpa syarat, telah pergi untuk selamanya. Nenek yang sudah tua dan lemah, ditambah dengan tahun-tahun kerja keras mengurus keluarga, kesehatannya menurun drastis. Suatu sore di musim kemarau yang kelabu, saat beliau sedang bekerja di halaman, tiba-tiba beliau pingsan. Aku pulang sekolah dan melihat beliau terbaring dengan mata terpejam di atas balai-balai bambu. Aku menangis terseduh-seduh, mengguncang dan memanggilnya. Tetapi beliau hanya sempat menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh kekhawatiran sebelum mengembuskan napas terakhir. Upacara pemakaman nenek berlangsung dalam suasana duka. Ayahku, meskipun tampak tenang, tidak lupa mengatur Adika. Ia menyuruh Adika untuk bersujud dengan hikmat agar arwah nenek memberkatinya, sedangkan aku, ia usir agar tidak mendekati peti jenazah. Ia membentak, kamu itu pembawa sial, kalau dekat-dekat nanti arwah nenek tidak tenang. Memandang dari jauh, ke arah foto nenek yang tersenyum lembut, hatiku hancur berkeping-keping. Nenek sudah pergi, mulai sekarang siapa yang akan menghiburku? Setiap kali aku sedih, siapa yang akan diam-diam menyisihkan makanan enak untukku? Siapa yang akan berjaga di gerbang saat aku pergi ke sekolah setiap pagi? Aku merasa seperti sebatang ranting yang rapuh di tengah badai, sendirian dan sangat dingin. Setelah urusan pemakaman nenek selesai, ayahku menjadi semakin otoriter. Tanpa ada yang menghalangi, prasangkanya terhadapku semakin terlihat jelas. Hanya seminggu setelah nenek meninggal, ayah memanggilku ke tengah rumah. Ayah menatapku, suaranya sedingin es. Nenekmu sudah meninggal, tidak ada lagi yang melindungimu. Mulai besok kamu berhenti sekolah. Aku sudah carikan pekerjaan untukmu di pabrik di kota kecamatan. Gaji bulananmu harus kamu serahkan semua ke sini untuk biaya sekolah Adika. Aku merasa lemas seketika. Ayah, aku mohon. Aku masih kelas 6. Aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mohon izinkan aku menyelesaikan sekolahku saja. Aku akan mengambil pekerjaan tambahan di malam hari untuk membayar uang sekolah. Ayahku tertawa sinis. Sekolah apa lagi? Nenekmu meninggal cepat juga karena terlalu memikirkanmu. Kamu membawa petaka untuk ibumu, sekarang membawa sial untuk nenek juga. Kamu tidak bekerja untuk menebus kesalahanmu, malah mau menumpang hidup di rumah ini sampai kapan? Aku berlutut memegang ujung bajunya memohon. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, ayah. Aku sangat sayang nenek dan rindu ibu. Mohon kasihanilah aku, izinkan aku pergi ke sekolah. Baskoro tidak sedikit pun tergerak. Ia menarik bajunya dan mendorongku mundur. Jangan buang-buang waktu memohon. Aku sudah memutuskan. Besok tepat jam 6 pagi, kamu kemasi barang-barangmu dan pergi ke kota. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku. Adika berdiri di ambang pintu kamar menatapku dengan tatapan acuh tak acuh. Kakak pergi kerja cari uang untuk biaya sekolahku ya. Di rumah membantah ayah hanya akan membuatmu lelah. Malam itu, aku meringkuk di sudut kamar nenek yang biasa, menangis hingga bantal basah kuyup. Aku merasa masa depanku tertutup oleh dinding hitam pekat.
Kehilangan nenek, aku kehilangan satu-satunya sandaran. Kesepian menyelimuti pikiranku. Aku menatap langit-langit yang gelap, dalam hati berjanji pada arwah nenek bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada takdir. Keesokan paginya tepat jam 6, ayahku sudah berdiri di teras, menunjuk ke sebuah tas kain usang berisi beberapa potong pakaian kotorku. Ia berteriak menyuruhku segera keluar dari gerbang. Tetapi di dalam hatiku, perlawanan yang kuat telah bangkit. Aku tahu, jika aku melangkah pergi sekarang, hidupku akan selamanya terkubur dalam pekerjaan kasar yang melelahkan, kehilangan sepenuhnya kesempatan untuk belajar. Aku mundur selangkah, menjawab dengan suara bergetar namun tegas. Aku tidak mau pergi, aku mau sekolah. Aku tidak akan membiarkan masa depanku terputus seperti ini. Ayahku tertegun sejenak. Mungkin ia tidak menyangka anak yang selama ini selalu pasrah dan pendiam, berani menentang perintahnya. Kemudian amarahnya meledak tak terkendali. Ia menyambar sebatang bambu yang bersandar di dinding dapur dan berlari ke arahku. Ia menggeram marah. "Apa katamu? Kamu berani melawanku? Dasar tidak tahu berterima kasih." Ia mengayunkan tangannya dengan keras membuatku jatuh tersungkur di lantai ubin yang keras. Aku merasakan sakit yang tajam karena jatuh tiba-tiba. Tetapi naluri untuk bertahan hidup membuatku bergegas bangkit dan berlari ke arah gerbang. Ayahku mengejar. Mulutnya tak henti-hentinya mengeluarkan kata-kata makian yang paling keji. Ia terus melampiaskan amarahnya dengan dorongan-dorongan kasar tanpa ampun. Tubuhku berkali-kali terbentur ke tanah. Luka goresan di kulit dan kelelahan yang luar biasa membuatku hampir tidak bisa bangkit. Ia terus berteriak, "Kamu mau pergi tidak? Kamu mau pergi kerja tidak?" Teriakannya menggema di seluruh halaman, terdengar sangat menakutkan. Tetangga yang mendengar keributan itu pun datang untuk melihat. Mereka berdiri di luar pagar menyaksikan pemandangan menyedihkan itu dengan kaget. Ibu Sari dari ujung desa tidak tahan lagi dan berlari masuk untuk menengahi. "Pak Baskoro, sabar, Pak. Apa Bapak mau memukul anak ini sampai seperti ini?" Ayahku dengan kasar menepis Ibu Sari. Matanya merah padam. "Urusan rumah tangga saya tidak perlu orang luar ikut campur. Anak saya berhak menentukannya. Anak bandel ini harus diberi pelajaran agar sadar." Aku mundur perlahan ke arah pohon belimbing. Napasku terengah-engah. Pandanganku kabur karena air mata. Setiap tarikan napas adalah luapan kepedihan. Aku merasa tenagaku terkuras habis. Tetapi aku tidak merasa takut. Aku hanya merasakan kesedihan yang mendalam karena didesak ke jalan buntu oleh keluarga kandungku sendiri. Tepat saat ayahku hendak menyeretku keluar gerbang. Ketika aku sudah lemas, sebuah tangan yang kokoh menahan lengannya. Sebuah suara yang dalam namun penuh wibawa terdengar. "Hentikan." Aku dengan lelah mengangkat wajahku. Itu adalah Paman Budi, adik kandung ibuku. Paman Budi tinggal di desa sebelah. Hari ini ia mendengar dari kenalan yang kebetulan lewat pasar, bahwa di rumahku ada keributan besar. Paman langsung bergegas mengayuh sepedanya ke sini. Paman Budi melihatku yang tergeletak di tanah, kelelahan karena sakit dan takut, matanya memerah karena sedih. "Baskoro, apa yang kamu lakukan? Ini putrimu, darah daging kakakku yang ia tinggalkan. Kenapa kamu tega memperlakukannya sekejam ini?" Ayahku menepis tangan paman, berkata dengan kesal, "Dia anakku, menyuruhnya pergi bekerja mencari uang adalah urusan rumah tanggaku. Kamu orang luar, jangan ikut campur urusan orang." Paman Budi melangkah maju dengan tegas membantuku berdiri. Hak sebagai ayah tidak berarti boleh memaksa dan menyakiti anak seperti ini. Hari ini aku akan membawa Lara ke rumahku untuk dirawat. Mulai sekarang dia tidak perlu bergantung pada rumah ini lagi. Ayahku bersedekap dan tertawa sinis, melontarkan kata-kata dingin. "Baiklah, kalau kamu mau memelihara anak pembawa sial itu, bawa saja pergi, bawa pergi dari hadapanku. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak ini." Paman Budi tidak mau membalas lagi. Paman melepaskan jaketnya dan menyelimuti bahuku agar hangat. Paman menuntunku melangkah dengan mantap keluar dari gerbang bambu yang lapuk itu, meninggalkan tatapan dingin ayahku di belakang. Aku bersandar di bahu paman, berjalan perlahan, merasakan secercah kehidupan baru dan keamanan yang selama ini aku dambakan. Paman Budi memboncengku di sepeda tuanya yang reyot, menyusuri jalan desa yang akrab, menuju rumahnya di kampung sebelah. Sepanjang perjalanan,
Paman tidak berkata apa-apa, tapi aku merasakan kekuatan dari pundaknya. Rasa sakit dari benturan masih membuatku lelah. Tapi hatiku terasa begitu ringan. Akhirnya aku berhasil keluar dari batas penindasan yang kejam. Setibanya di rumah Paman, sebuah rumah sederhana beratap genteng namun bersih dan rapi. Paman Budi menyuruhku duduk di balai-balai bambu di ruang tengah. Bibi Ratmi, istri Paman, keluar dari dapur membawa sekeranjang sayuran dengan ekspresi terkejut dan sedikit panik melihatku dalam keadaan kotor seperti itu. Bibi Ratmi mengerutkan kening dan mengeluh. Ya ampun, Pak Budi, kenapa Bapak membawa anak ini ke sini? Pakaiannya kotor dan dia terlihat sangat lelah. Apalagi sekarang rumah kita sedang serba kekurangan. Beras saja tidak cukup. Paman Budi berkata dengan tegas, pelankan suaramu, anak ini keponakanku. Kakaknya sudah tiada, ibuku juga baru saja meninggal. Si Baskoro itu menindasnya sampai ke batas kemampuannya, memaksanya berhenti sekolah untuk bekerja. Aku tidak bisa diam saja melihat keponakanku menderita. Mulai sekarang dia akan tinggal di sini dan makan bersama kita. Bibi Ratmi bergumam, menunjukkan ketidaksetujuannya dengan keputusan mendadak ini, tapi tidak berani membantah suaminya. Bibi mengambil baskom air hangat dan handuk bersih, menyuruhku membersihkan wajah agar segar. Meskipun sikap Bibi tampak mengomel, aku tetap berterima kasih karena setidaknya beliau tidak mengusirku. Paman Budi pergi membeli minyak angin untuk mengolesi memar di tangan dan kakiku. Paman dengan sabar bertanya, masih sakit? Sabar ya, mulai sekarang ada Paman yang akan melindungimu, tidak ada lagi yang akan memaksamu berhenti sekolah. Air mataku mengalir karena terharu. Paman, aku ingin sekali sekolah. Ayah menyuruhku bekerja untuk membiayai sekolah Kak Adika. Tolong izinkan aku melanjutkan sekolah, ya, Paman. Aku akan membantu Bibi melakukan semua pekerjaan rumah, beternak ayam dan kambing. Paman Budi menghela napas, matanya menatap cemas ke arah Bibi Ratmi yang berdiri berkacak pinggang di ambang pintu kamar. Soal sekolahmu, biar Paman pikirkan nanti. Sekarang kamu makan bubur dulu, lalu istirahat agar pulih. Keluarga Paman dan Bibi sebenarnya juga sangat miskin. Paman Budi bekerja sebagai tukang kayu, pekerjaannya tidak menentu. Sementara Bibi Ratmi berjuang sepanjang tahun dengan beberapa petak sawah garapan. Mereka memiliki 3 anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Yang tertua adalah Ningsih, setahun lebih muda dariku. Menambah 1 mulut lagi untuk diberi makan dan biaya sekolah benar-benar menjadi tekanan ekonomi yang tidak kecil bagi keluarga Paman dan Bibi. Malam itu aku berbaring di kamar kecil bersama Ningsih, mendengar suara Paman dan Bibi berdiskusi pelan di luar. Suara Bibi Ratmi penuh kekhawatiran, bapak ini nekat sekali. Rumah kita saja masih harus makan nasi campur singkong. Sekarang malah menambah 1 anak lagi yang sedang tumbuh besar. Dari mana uang untuk biaya sekolahnya? Dari mana uang untuk membeli buku dan seragam? Suara Paman Budi terdengar berat namun tegas. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Paling-paling aku akan mengambil lebih banyak pekerjaan kayu di malam hari. Bekerja lebih keras sedikit. Kamu sabar sedikit, hemat-hemat dulu untuk sementara waktu, jangan perlakukan anak itu dengan buruk, nanti dosa. Bibi Ratmi terisak-isak menangis karena takut kemiskinan akan menenggelamkan seluruh keluarga. Mendengar percakapan jujur itu, hatiku terasa sesak karena minder. Aku tidak ingin kehadiranku mengganggu ketenangan dan membuat keluarga Paman bangkrut. Aku perlahan melangkah keluar, berlutut di hadapan Bibi Ratmi. Bibi, aku mohon, izinkan aku menumpang di sini. Aku berjanji akan bekerja keras. Aku akan makan lebih sedikit. Aku makan nasi kerak pun tidak apa-apa. Aku hanya mohon izinkan aku pergi ke sekolah. Aku akan selamanya mengingat kebaikan Paman dan Bibi. Bibi Ratmi menatapku lekat dengan tatapan yang rumit, antara kasihan dan kesal. Bibi tidak menjawab, hanya menghela napas kasar lalu berbalik masuk ke kamar. Paman Budi segera membantuku berdiri, menepuk pundakku untuk memberiku semangat. Jangan khawatir. Bibimu itu hatinya baik, meskipun mulutnya pedas, bicaranya begitu tapi hatinya tidak jahat. Kamu tenang saja tinggal di sini. Malam pertama di rumah kerabat baruku, aku tidak bisa tidur. Meskipun jalan di depan masih penuh rintangan, di dalam hatiku telah menyala api harapan.
Paman Budi adalah orang yang menerangi jalan hidupku, dan aku berjanji pada diri sendiri akan membalas budi ini dengan segala cara, terbebas dari pukulan ayah. Namun aku harus menghadapi sikap dingin dan omelan tak henti dari Bibi Ratmi. Bibi menganggapku sebagai orang yang merampas jatah makan dan pakaian anak-anaknya yang sudah sedikit. Setiap kali makan di rumah paman, perlakuan diskriminatif, meskipun tidak sekstrem di rumah ayahku, cukup membuatku merasa sedih. Paman Budi selalu berusaha adil. Paman sering mengambilkan lauk untukku, tetapi setiap kali paman melakukannya, Bibi Ratmi selalu menunjukkan sikap tidak senang. Makanan keluarga paman seringkali kekurangan lauk yang enak. Bibi Ratmi selalu yang membagikan nasi. Bibi mengambilkan potongan daging atau ikan yang langka untuk anak-anaknya. Sementara piringku selalu hanya berisi nasi sisa dengan sedikit kuah atau sambal. Bibi Ratmi makan sambil melontarkan kata-kata sindiran. Aku menunduk dan makan dalam diam, makanan terasa tersangkut di tenggorokan. Aku tidak berani mengeluh karena aku tahu aku hanya menumpang. Aku berusaha bekerja keras untuk menebus kekuranganku. Aku bangun lebih pagi dari Ningsih untuk membersihkan rumah, menyapu halaman, mencacah sayuran untuk ternak, dan mencuci pakaian untuk seluruh keluarga. Ada kalanya setelah pulang dari sawah dengan lelah, Bibi Ratmi masih menyuruhku bekerja tanpa henti. Bibi berteriak, "Lara, sapu halaman itu. Lara, mana? Cepat iris sayuran untuk kambing." Ningsih, putri sulung Bibi, awalnya juga tampak menjaga jarak denganku, tetapi melihatku bekerja keras dan selalu mengalah pada adik-adiknya, Ningsih perlahan menjadi lebih dekat. Ada saat-saat ketika Bibi Ratmi pergi, Ningsih diam-diam memberiku tambahan nasi kerak yang disimpannya. Ningsih berbisik, "Makanlah, Kak, jangan sampai ibu lihat." Musim dingin tahun itu sangat menusuk. Aku hanya punya 2 setel pakaian tipis yang kubawa dari rumah. Melihatku menggigil kedinginan, Bibi Ratmi melemparkan sebuah sweter tua milik Paman Budi. Bibi mengomel, "Pakai ini, melihatmu membuat mata gatal, jangan sampai sakit, nanti aku juga yang repot merawat." Aku mengenakan sweter yang kebesaran itu, merasakan kehangatan dan aroma kayu yang khas dari pekerjaan Paman Budi. Aku tahu Bibi Ratmi bermulut tajam, sering mengomel, tetapi hatinya tidak jahat. Bibi hanyalah seorang wanita desa yang berjuang menanggung beban keluarga yang terlalu berat. Suatu kali karena bekerja terlalu keras, aku demam tinggi. Aku terbaring lemah di ranjang bambu, kepala sakit seperti dihantam palu. Ketika aku sadar, aku melihat Bibi Ratmi duduk di sampingku, memegang semangkuk bubur panas yang mengepul. Bibi mengomel sambil meniup bubur untukku. "Bangun dan makan, dasar menyusahkan. Sudah dibilang jangan sampai sakit tidak mau dengar." Setelah makan, minum obat biar demamnya turun. Aku melihat semangkuk bubur dengan sebutir telur ayam di dalamnya. Ini adalah hidangan yang biasanya hanya untuk tamu istimewa. Aku mengerti bahwa di balik penampilan kasarnya, Bibi Ratmi masih memiliki hati yang penuh belas kasihan. Aku makan sambil menangis karena terharu. Bibi Ratmi melihatnya dan membentak lagi. "Kenapa menangis? Cepat makan lalu istirahat. Jangan sampai aku dicap menyiksa keponakan suami." Sejak hari itu, aku merasa Bibi Ratmi sedikit lebih lunak. Bibi masih mengomel, masih menyuruh-nyuruh, tetapi tatapannya tidak lagi mengandung kebencian yang jelas seperti sebelumnya. Orang-orang desa sering menyebut Bibi Ratmi sebagai wanita paling galak di daerah itu, tetapi setelah beberapa waktu tinggal bersama, aku menyadari julukan itu hanya benar di permukaan. Di balik omelannya ada kasih sayang yang tersembunyi. Aku masih ingat betul suatu malam ketika aku sedang belajar di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Bibi Ratmi pulang dari pasar, melempar keranjangnya ke teras dan berteriak, "Lara, kesini, Bibi mau bicara." Aku terkejut dan berlari keluar, mengira aku melakukan kesalahan lagi. Bibi menatapku sejenak lalu memberiku sebuah bungkusan kertas kecil. Bibi berkata, "Ini, cepat makan, lalu tidur." Aku membuka bungkusan itu, di dalamnya ada 2 buah kue goreng gula yang berwarna keemasan. Baunya harum sekali. Aku menatap Bibi hendak mengucapkan terima kasih, tetapi Bibi sudah berbalik dan terus bergumam. Aku membagi kue itu dengan Ningsih dan adik-adiknya, tetapi Bibi berteriak dari dalam kamar, "Makan saja punyamu sendiri. Tidak usah sok berbagi."
mereka sudah makan. Kenyataannya, adik-adikku belum makan sama sekali. Bibi membeli 2 kue itu khusus untukku karena Bibi tahu aku yang paling banyak bekerja di rumah dan juga yang paling menderita. Begitulah kasih sayang Bibi. Selalu terbungkus oleh lapisan kulit yang kasar dan berduri. Ketika aku bersiap untuk ujian masuk SMA, tekanan belajar semakin besar. Bibi Ratmi, meskipun sering mengomeliku karena menghabiskan minyak lampu, sesekali diam-diam meletakkan ubi bakar di meja belajarku. Suatu hari Bibi bahkan memarahi Ningsih. "Ningsih, lihat kakakmu belajar. Kamu hanya tahu makan dan bermain, nanti kalau besar kerjaannya kasar, tahu rasa." Omelan Bibi terkadang membuat Ningsih sedih. Tapi aku mengerti, Bibi sedang menjadikanku contoh untuk memotivasi anak-anaknya. Hubungan antara aku dan Bibi benar-benar berubah drastis setelah sebuah insiden di sekolah. Ada beberapa teman nakal di kelas yang sering mengejekku sebagai anak yang tidak punya ibu. Suatu hari, Bibi Ratmi lewat di depan gerbang sekolah, tepat saat gerombolan itu sedang mengelilingiku. Tanpa berkata apa-apa, Bibi langsung menerobos kerumunan siswa itu. Bibi berkacak pinggang dengan wajah galak. "Siapa? Siapa yang tadi bilang keponakanku pembantu? Siapa yang bicara buruk tentang keluarganya? Keluar sini biar kulihat." Anak-anak itu yang memang takut pada Bibi langsung diam 1000 bahasa. Bibi berbalik menatapku, melihat wajahku memerah karena malu, lalu membentak, "Kenapa menangis? Kalau mereka bicara salah, ya lawan. Keponakan Ratmi ini bukan untuk diintimidasi, ya. Cepat pulang." Di sepanjang jalan pulang, Bibi tiba-tiba berhenti, suaranya sedikit melembut. "Lara, biarkan saja apa kata orang. Yang penting bagaimana kita hidup. Kepergian ibumu adalah takdir, bukan salahmu. Kalau kamu terus-terusan lemah begini, kamu sendiri yang akan menderita. Kamu harus belajar yang rajin agar nanti mereka melihatmu dengan pandangan berbeda. Mengerti?" Aku menjawab lirih. "Iya, Bi, aku mengerti." Sejak saat itu, aku memanggil Bibi dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Bibi sedang mengajariku cara menjadi wanita yang kuat. Saat ujian kelulusan menuju sekolah menengah atas, seluruh desa gempar karena hasil ujian. Aku tidak hanya lulus di sekolah unggulan kabupaten, tetapi juga meraih predikat lulusan terbaik dengan nilai yang nyaris sempurna. Namun, kebahagiaan belum lengkap. Kekhawatiran finansial kembali datang. Keluarga Paman Budi saat itu sedang mengalami kesulitan karena Paman mengalami kecelakaan kerja, harus istirahat di rumah untuk memulihkan cedera kakinya. Melihat surat tanda kelulusan di tanganku, aku berniat mengatakan pada Paman dan Bibi bahwa aku tidak akan melanjutkan sekolah. Aku berkata sambil menangis, "Aku akan pergi bekerja saja, Paman, Bibi. Aku tidak bisa membiarkan Paman dan Bibi semakin menderita karena aku." Paman Budi duduk di ranjang, matanya menatap kosong ke halaman. Paman tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. Sementara Bibi Ratmi tampak gelisah, mondar-mandir menghitung uang. Keesokan paginya saat hari masih gelap, aku mendengar suara babi berteriak di kandang. Aku berlari keluar dan melihat Bibi Ratmi bersama 2 pria sedang bersiap membawa babi betina satu-satunya di kandang untuk dijual. Aku berlari menghalangi Bibi. "Bibi, jangan jual babinya. Aku tidak akan sekolah lagi, Bi. Jangan jual babinya." Bibi Ratmi menepis tanganku, wajahnya mengeras. "Tidak sekolah mau jadi apa? Jadi kuli seumur hidup. Sudah kubilang, di rumah ini tidak ada yang boleh putus sekolah. Babi ini kalau dijual lumayan hasilnya, cukup untuk uang pangkal dan membeli buku serta seragammu selama setahun." Bibi melanjutkan dengan suara dingin namun penuh harapan besar. "Aku beri kamu syarat, sekolah harus jadi juara 1. Kalau sampai ku dengar nilaimu turun atau kamu main-main, siap-siap saja pulang ke sini untuk bayar utang. Saat itu jangan salahkan aku kejam." Aku berdiri kaku melihat mobil bak terbuka yang membawa babi itu menghilang di balik rumpun bambu desa. Aku tahu babi itu bukan hanya uang, tetapi seluruh harta benda Bibi. Paman Budi memanggilku masuk, memberiku segepok uang kertas lecek. "Ambil ini untuk keperluanmu. Paman dan Bibi hanya bisa membantumu sampai di sini. Selebihnya kamu harus berusaha sendiri." Selama tahun-tahun SMA,
Bayangan babi betina yang dijual itu selalu muncul di benakku setiap kali aku merasa lelah. Aku belajar dengan sangat giat. Sehari hanya tidur beberapa jam. Setiap bulan aku membawa hasil belajarku untuk diperlihatkan pada Bibi. Setiap kali melihat namaku di puncak papan pengumuman sekolah, Bibi Ratmi hanya berkata, lumayan. Pertahankan posisi itu. Tapi aku tahu, Bibi membawa lembar pengumuman itu dan memamerkannya ke seluruh desa. Bibi dengan bangga berkata pada semua orang, "Itu, Laraku, lulusan terbaik lo. Lihat siapa yang masih berani bicara buruk tentangnya." Kasih sayang Bibi Ratmi dan pengorbanan diam-diam Paman Budi adalah motivasi terbesarku untuk mengatasi semua rintangan. Setiap huruf yang kupelajari basah oleh keringat Paman dan Bibi. Ketika aku memasuki tahun kedua kuliah, keluarga Paman dan Bibi kembali menghadapi krisis keuangan. Adik Ningsih, Agus, mengalami masalah kesehatan dan harus menjalani operasi. Beban biaya kuliahku dan biaya sekolah ketiga adikku membuat keluarga Paman dan Bibi benar-benar terpuruk. Aku berniat cuti kuliah untuk bekerja sementara waktu, tetapi Ningsih menarikku ke kebun belimbing. Ningsih berkata dengan tatapan penuh tekad, "Kak Lara, kakak tidak boleh berhenti kuliah. Kakak sepintar itu, sayang sekali kalau berhenti." Aku ragu-ragu. "Tapi keluarga kita sangat kesulitan, Ningsih. Aku tidak tega melihat Paman dan Bibi semakin susah karenaku." Ningsih menjawab dengan lembut, "Aku sudah memutuskan. Aku kalau di rumah terus jadi petani juga tidak akan maju. Minggu depan aku akan ikut orang pergi kerja jadi buruh di kawasan industri di selatan. Aku akan mengirim uang untuk membantu orang tua dan biaya kuliah kakak. Kakak tenang saja kuliah. Aku tidak sepintar kakak, sekolah lagi pun tidak akan ada hasilnya. Sudah lama aku menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Seharusnya aku yang pergi bekerja. Aku sudah terlalu banyak merepotkan keluarga ini." Ningsih menggenggam tanganku, suaranya tercekat. "Jangan berkata begitu, Kak. Sudah lama aku menganggap kakak sebagai kakak kandungku. Kalau kakak sukses, seluruh keluarga kita juga akan ikut senang. Kakak harus belajar untuk bagianku juga." Aku memeluk Ningsih erat, air mata bercucuran, pengorbanannya terlalu besar. Malam itu aku melihat Ningsih membereskan pakaiannya ke dalam tas tua. Bibi Ratmi duduk di sampingnya diam-diam menyeka air mata. Bibi tahu ia tidak punya cara lain untuk mengatasi masalah ini. Ningsih pergi merantau, kehidupannya pasti akan sangat berat dengan shift malam yang panjang. Setiap bulan, Ningsih mengirim sejumlah uang disertai dengan kata-kata penyemangat untukku. Ningsih menulis bahwa di sana ia bekerja dengan baik, kakak tenang saja belajar. Uang hasil keringat Ningsih itulah yang memupuk mimpi kuliahku. Aku bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tidak boleh gagal. Aku lulus kuliah dengan predikat cum laude, dan dengan cepat mendapatkan pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan besar. Hari aku menerima gaji pertamaku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku segera mengirim sebagian uang untuk Ningsih dan sebagian lagi untuk Paman dan Bibi di kampung. Aku tahu ini baru permulaan. Aku akan melakukan segalanya untuk membalas budi Ningsih agar ia tidak menyesali keputusannya hari itu. Ketika kabar kelulusanku dengan predikat cum laude dan pekerjaanku yang bergaji tinggi sampai ke desa, ayahku, Baskoro, tiba-tiba muncul di rumah Paman Budi. Ia masuk ke gerbang dengan penampilan rapi, membawa oleh-oleh dan sebuah amplop berisi uang. Baskoro tersenyum palsu. "Selamat siang, Budi." "Selamat siang, Ratmi." Paman Budi menjawab dengan dingin. "Ada perlu apa, Baskoro? Rumah kami sedang sibuk persiapan selamatan nenek. Tidak ada waktu menerima tamu." Baskoro sama sekali tidak tersinggung. Ia duduk begitu saja di kursi lalu menatapku. "Lara, kamu sudah besar sekali, cantik dan pintar. Ayah dengar kamu sukses, ayah sangat senang sampai tidak bisa tidur. Bagaimanapun juga kita ini darah daging, ikatan ayah dan anak tidak bisa diputuskan. Aku merasakan muak yang luar biasa. Pria yang dulu menyiksaku tanpa ampun, sekarang berbicara tentang ikatan ayah dan anak." Bibi Ratmi berdiri, menunjuk lurus ke wajah Baskoro. "Baskoro, hentikan omong kosongmu. Darah daging apa? Saat anak ini kelaparan, saat dia disiksamu, kenapa kamu tidak bicara soal ikatan ayah dan anak?
saat dia harus meminta ASI dari rumah ke rumah, saat kami harus menjual harta benda kami. Saat putriku harus berhenti sekolah dan bekerja untuk menghidupinya. Kamu di mana? Baskoro masih mencoba membela diri. Waktu itu aku sedang emosi dan ekonomi keluarga juga sulit. Sekarang aku sudah sadar kesalahanku. Aku kesini untuk menjemputnya pulang, agar ia bisa membawa kehormatan bagi keluarga besar kita. Aku juga membawa sedikit uang sebagai tanda terima kasih untuk kalian. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. Bibi Ratmi tertawa penuh kepahitan. Uang recehanmu ini mau membeli masa muda Ningsih, putriku. Bawa pulang uangmu ini. Lara tidak punya ayah sepertimu. Dia adalah putri kami. Wajah Baskoro memerah. Ia hendak menunjukkan sikap patriarkisnya. Jangan keterlaluan, Ratmi. Aku adalah ayah kandungnya secara hukum. Aku berhak menjemputnya pulang. Paman Budi berdiri dengan suara tegas. Hakmu sudah hilang sejak hari kamu menelantarkan anak ini. Pergi sekarang juga sebelum aku hilang kesabaran. Aku menatap ayahku lalu berkata perlahan. Pak Baskoro, aku tidak berutang apapun padamu. Orang yang berutang budi padaku adalah nenek, paman, bibi, dan Ningsih. Mulai sekarang, tolong jangan datang ke sini lagi. Baskoro menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Anak durhaka, sudah kuduga orang sepertimu cepat atau lambat akan berkhianat. Setelah berkata begitu, ia pergi dengan kesal. Aku melihat bayangannya menghilang. Hatiku tidak lagi merasa sakit atau sedih. Aku berbalik memeluk Bibi Ratmi, wanita yang telah melindungiku dari segala badai. 2 tahun setelah aku resmi bekerja, hidupku sudah jauh lebih stabil. Hal pertama yang kulakukan setelah menabung sejumlah uang adalah menepati janjiku pada orang-orang yang telah berkorban untukku. Hari Ningsih pulang dari perantauan untuk menikah. Aku telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Malam sebelum pernikahan, aku memanggil paman, bibi, dan Ningsih ke ruang tengah. Aku mengeluarkan sebuah buku tabungan dan 1 set perhiasan emas. Aku berkata dengan tulus, Paman, Bibi, Ningsih, ini adalah hadiah kecil dari kakak untukmu. Ningsih akan menikah. Di buku tabungan ini ada sejumlah uang yang cukup besar. Aku ingin Ningsih menggunakannya sebagai modal usaha di kampung. Dan set perhiasan ini untuk Ningsih kenakan di hari pernikahannya. Bibi Ratmi mengambil set perhiasan itu, tangannya gemetar. Lara, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Keluarga kita memang miskin, tapi tidak ada yang menuntutmu melakukan ini. Aku menggenggam tangan Bibi. Bi, uang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Ningsih dulu. Ini bukan balas budi, tapi rasa sayangku untuk keluarga kita. Aku ingin Ningsih bahagia, ingin Paman dan Bibi tidak lagi khawatir dan bekerja keras. Bibi Ratmi tiba-tiba menangis lalu memelukku dan Ningsih. Kedua putriku hebat sekali. Bibi tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Lara, Bibi minta maaf karena dulu sering bersikap keras padamu. Aku menjawab, aku tidak pernah menyalahkan Bibi. Justru didikan keras Bibi yang membuatku kuat seperti sekarang. Pernikahan Ningsih menjadi yang paling meriah di desa tahun itu. Aku sendiri yang mengenakan kalung emas berkilauan di lehernya. Melihat Ningsih berseri-seri, hatiku terasa sangat lega. Utang budi terbesarku sebagian telah terbayar. Setelah pernikahan Ningsih, aku terus membantu Paman dan Bibi merenovasi rumah. Aku juga membiayai sekolah kedua adik sepupuku, Agus dan Bayu, hingga menjadi sarjana. Aku ingin mengubah keluarga Paman dan Bibi menjadi keluarga terpelajar. Hidupku benar-benar telah berubah. Aku bukan lagi anak yang terbuang, melainkan kebanggaan keluarga. Sementara hidupku semakin menanjak, di rumah lamaku sebuah tragedi lain sedang terjadi. Adika, yang dimanjakan secara berlebihan oleh ayah, tumbuh menjadi pemalas, suka bermain, dan meremehkan semua orang. Ia terjerumus dalam perjudian. Suatu sore, aku menerima telepon dari Ibu Sari. Lara, cepat pulang lihat keadaan. Kapa dari Tangari. Aku menerima tangar perjudian. Dan meremehkan semua orang. Kapa dari aku menerima telepon. Kapa dari aku menerima telepon. Adika membuat masalah besar. Dia punya utang yang sangat banyak. Orang-orang baru saja datang ke rumah Pak Baskoro membuat keributan.
Aku memutuskan untuk pulang ke desa untuk melihat situasinya. Rumah lamaku kini tampak kumuh. Dindingnya penuh coretan dari penagih utang. Baskoro terbaring di atas dipan kayu. Wajahnya tua dan cekung karena putus asa. Melihatku masuk, Baskoro memohon dengan suara lemah, "Lara, tolong selamatkan adikmu. Mereka mau mencelakai Adika. Dia berutang ratusan juta rupiah. Kamu punya uang, tolong selamatkan dia sekali ini saja." Aku menatapnya dengan pandangan dingin. "Ayah, dari mana uang sebanyak itu datangnya ketika dia tidak pernah menghasilkan sepeser pun? Ayah menyuruhku menyelamatkannya. Lalu siapa yang menyelamatkanku saat aku disiksamu karena ingin sekolah? Siapa yang menyelamatkanku saat aku harus meminta ASI dari rumah ke rumah?" Tepat saat itu, Adika masuk dengan sempoyongan, wajahnya lebam karena dipukuli penagih utang. Ia berteriak, "Kak Lara, kakak sudah pulang, berikan aku uang untuk bayar utang. Kakak kan kaya. Ratusan juta itu bukan apa-apa. Kalau kakak tidak kasih, aku dalam bahaya." Aku menatap Adika dengan pandangan jijik. "Adika, aku tidak punya kewajiban untuk membayar utang atas kesalahanmu. Kamu celaka karena ulahmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku." Adika hendak menyerangku. Tetapi karena lukanya parah, ia jatuh tersungkur. Ia berteriak, "Perempuan kejam, pantas saja ayahku bilang kamu pembawa sial. Kamu mau melihat kami hancur agar bisa menguasai harta, ya?" Aku berbalik pergi, tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi. Tragedi Adika dan ketidakberdayaan ayahku adalah akibat yang tak terhindarkan. Sikap pilih kasih yang ekstrim telah menciptakan seorang perusak, dan kini, penciptanya harus menanggung akibatnya. Malam tahun baru itu, ketika aku sedang berkumpul dengan keluarga paman dan bibi di depan hidangan makan malam, Baskoro tiba-tiba muncul dengan wajah linglung. Ia berlutut di depan pintu rumah paman dan bibi. Ia memohon dengan sangat, "Lara, ayah mohon padamu, Adika kabur lagi. Dia mengambil sisa uang terakhir yang ayah simpan untuk beli obat. Sekarang para penjahat itu bilang kalau tidak dibayar lagi, mereka akan merusak rumah. Balik nama saja rumah yang baru kamu beli itu untuk Adika. Biar dia jual untuk bayar utang." Aku mendengarnya dan rasanya ingin tertawa sampai menangis. "Baskoro, dengarkan baik-baik. Rumah itu adalah hasil keringat dan air mataku. Tidak akan pernah kuserahkan pada perusak seperti Adika. Dan untuk merawat makam ibuku, aku sudah minta izin Paman Budi untuk memindahkan fotonya ke sini." Baskoro menjadi sangat marah. "Kamu tidak boleh melakukannya. Kamu anak perempuan. Kamu tidak punya hak memindahkan foto ibumu kemanapun. Kamu harus menyelamatkan Adika. Dia adalah penerus keturunan." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, "Penerus keturunan apa kalau dia hanya bisa menghancurkan keluarga? Ayah ingat hari-hari saat ayah menyiksaku? Semua penderitaan yang kutanggung sejak ibu meninggal sampai sekarang adalah karena ayah." Aku menunjuk ke gerbang. "Aku tidak berutang apapun padamu. Orang yang berutang budi padaku adalah nenek, paman, bibi, dan Ningsih. Sedangkan kamu hanyalah orang yang memberiku nama yang penuh kepahitan ini. Mulai saat ini, aku secara resmi memutuskan semua hubungan denganmu." Paman Budi juga ikut mengusirnya. "Baskoro, pulanglah. Jangan merusak malam tahun baru. Kami sudah cukup sabar denganmu." Baskoro berjalan gontai dalam kegelapan malam. Aku tahu ini adalah kali terakhir aku berhadapan dengannya seperti ini. Malam tahun baru itu, aku menyalakan dupa di atas altar nenek dan ibuku yang ditempatkan dengan hikmat di rumah Paman Budi. Aku telah berhasil mengungkapkan semua yang terpendam selama bertahun-tahun. Setelah malam tahun baru yang menentukan itu, aku memusatkan seluruh perhatianku pada pekerjaan. Karierku semakin menanjak. Aku diangkat menjadi pimpinan tingkat atas di perusahaan. Aku membeli sebidang tanah luas di kampung, tepat di samping rumah paman dan bibi, untuk mempersiapkan sebuah rencana besar. Aku tidak lagi peduli dengan berita dari rumah lama. Adika akhirnya dihukum karena terlibat dalam kegiatan ilegal dan divonis penjara bertahun-tahun. Baskoro mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan separuh tubuhnya lumpuh setelah mendengar berita penangkapan putranya. Rumah lama telah disita untuk membayar utang. Aku mendedikasikan seluruh waktuku untuk merawat keluarga sejatiku.
Agus dan Bayu telah dewasa dan memiliki pekerjaan yang mapan. Paman Budi dan Bibi Ratmi kini tidak perlu lagi khawatir tentang kehidupan. Suatu sore, Bibi Ratmi bertanya padaku, "Lara, bagaimana rencanamu soal Baskoro? Bagaimanapun juga dia terbaring di sana tanpa ada yang merawat." Aku menjawab dengan tenang, "Aku akan mengurusnya, Bi. Tapi tidak dengan cara yang ia inginkan. Aku akan menempatkannya di panti jompo terbaik. Aku akan menanggung seluruh biayanya sampai akhir hayatnya. Itulah tanggung jawab terakhirku untuk orang yang telah melahirkanku. Tapi aku tidak akan pernah membawanya tinggal bersama." Bibi Ratmi mengangguk setuju. "Tindakanmu itu benar. Kamu memenuhi kewajibanmu tanpa menyiksa diri sendiri." Aku merasakan kelegaan yang sesungguhnya di dalam jiwa. Aku memilih untuk memperlakukan orang yang pernah menyakitiku dengan cara yang manusiawi. Hidupku kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku sering berpartisipasi dalam kegiatan membantu anak-anak kurang mampu sepertiku dulu. Aku ingin menginspirasi mereka bahwa sekelam apapun keadaan, kita tetap bisa mengubah hidup kita. Rencana besarku akhirnya selesai. Di atas tanah yang kubeli di samping rumah paman dan bibi, sebuah rumah modern yang megah telah berdiri. Aku mengajak paman dan bibi untuk tinggal bersama agar mereka dapat menikmati fasilitas terbaik di usia senja mereka. Saat peresmian rumah, aku mengundang seluruh tetangga untuk merayakannya. Aku mendedikasikan ruang paling terhormat untuk altar ibuku. Foto ibuku terlihat sangat cantik dan lembut. Aku berdiri di depan altar dan berbisik, "Ibu, aku berhasil. Aku telah menjalani kehidupan yang cemerlang seperti yang ibu harapkan." Bibi Ratmi berjalan-jalan di rumah baru, mulutnya tak henti-hentinya memuji. "Rumah ini luas sekali, menyapunya pasti capek. Lara, kamu benar-benar perhatian." Aku tersenyum lebar lalu memeluk Bibi. "Bibi tenang saja istirahat, aku sudah mengatur asisten rumah tangga. Bibi tinggal bersenang-senang dengan cucu-cucu saja." Sesuai janjiku, aku menempatkan Baskoro di sebuah panti jompo mewah di kota. Setiap bulan aku rutin mengirim uang untuk perawatannya, tetapi aku tidak pernah berbicara lama dengannya. Melihat Baskoro terbaring tak berdaya, aku tidak merasa puas, hanya merasa kasihan pada nasib seseorang yang telah kehilangan segalanya karena kekeraskepalaannya sendiri. Suatu sore saat senja ungu menyelimuti pedesaan, aku duduk di teras melihat keponakan-keponakanku bermain di halaman. Perasaan damai yang aneh menyebar di dalam pikiranku. Aku mengambil buku harianku dan menulis baris terakhir. Hidup adalah perjalanan panjang. Ada luka yang sepertinya tidak akan pernah sembuh. Tapi jika kita tidak pernah berhenti berusaha, kebahagiaan akan selalu datang. Namaku Lara, dan sekarang nama itu bagiku berarti harapan yang telah membantuku melewati kegelapan untuk meraih kebahagiaan. Angin dari sawah bertiup membawa aroma padi yang menguning. Aku tersenyum puas. Masa lalu telah tertutup, dan masa depan yang cerah menantiku di depan. Aku telah benar-benar menemukan kebebasan untuk jiwaku. Hadirin sekalian, menutup kisah tentang kehidupan penuh liku-liku tokoh Lara, mungkin kita semua merasakan berbagai macam emosi, haru, dan kepedihan yang tak terhingga. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa sikap pilih kasih yang ekstrim dan pemikiran patriarkis yang buta dari orang tua tidak hanya merenggut masa kecil seorang anak, tetapi juga menanam benih-benih kehancuran bagi masa depan keluarga mereka sendiri. Cara Baskoro bersikap adalah pelajaran mendalam tentang hukum karma dalam kehidupan. Ketika kita menanam kasih sayang, kita akan menuai buah manis kedamaian. Dan ketika kita menabur kebencian dan penindasan, yang dituai hanyalah kepahitan dan kesepian di hari tua. Di sisi lain, kebaikan hati nenek dan pengorbanan mulia dari keluarga paman yang miskin membuktikan sebuah kebenaran indah tentang kemanusiaan. Terkadang, orang yang tidak berlimpah materi adalah orang yang paling kaya akan belas kasihan dan pengampunan. Mereka telah menyalakan api harapan, menyelamatkan nasib yang tampaknya telah jatuh ke dasar keputusasaan. Setiap orang tidak bisa memilih di mana ia dilahirkan, tetapi kita memiliki hak penuh untuk memilih cara kita bangkit dan menghadapi badai. Seberapapun pekat kegelapan yang menyelimuti, selama kita memegang teguh tekad yang kuat dan hati yang tulus, cahaya kebahagiaan pasti akan tersenyum menanti di ujung jalan. Terima kasih hadirin sekalian telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan dan menemani kisah hari ini.
Semoga Anda semua selalu sehat dan damai.